Nama Pasar Cantik seolah menjanjikan keindahan, kenyamanan, dan kerapihan. Namun harapan itu sirna begitu melihat tumpukan sampah yang menghantarkan bau menyengat di kawasan Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, pemirsa, tepat di belakang saya merupakan tumpukan sampah yang sudah menggunung dengan tinggi 4 hingga 6 meter ke atas. Ini merupakan tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle dari Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Di tengah keramaian pedagang dan pembeli, gunungan sampah tampak menjulang tinggi. Bahkan sebagian sampahnya terlihat meluber ke jalan. Air lindi hitam pekat pun mengalir ke toko-toko yang ada di sekitarnya. Bau busuk langsung menyeruak begitu melintas di depan Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Air dari tumpukan sampah bak gunung itu mengalir membasahi ruas jalan hingga rumah-rumah warga. Ya gimana ya, bau. Terus banyak itu belatung-belatung pada jalan, air kemana-mana bau, hitam. Pokoknya udah segala-galanya jadi satu pokoknya. Diambil sih, cuman antara pemasukan sama pengeluaran tuh banyak yang masuk. Nggak sebanding. Dorong ke dalam terus, yang buang keluar, dorong ke dalam, yang buang keluar. Terakhir mungkin harapannya apa nih? Ya minta dibenahin. Bagaimana caranya biar sampah itu bak sampah nggak terlalu menumpuk, gitu aja, ya, biar nggak bau. Belatung, lalat, tikus hingga kecoa pun menjadi pengunjung tetap di sekitar kios sehingga menciptakan kondisi yang jauh dari cantik, bahkan sangat menyedihkan. Sampah-sampah makanan, plastik, hingga limbah daging menggunung hampir setinggi 6 meter. Luberan sampah seringkali masuk ke pekarangan rumah penduduk sekitar tempat pembuangan sampah. Soalnya sih udah lama, cuma ya ganti pegawai gitu ya, numpuk di belakangin, nggak ada truk masuk. Ya sekarang akhirnya kan numpuk begini gitu. Ya udah begini paling masuk 5, keluar 1. Ya kan begitu aja. Itu akhirnya menumpuk, akhirnya kan belatung kemana-mana. Itu nggak diangkat-angkat gitu. Kasihan kan kalau musim hujan, musim ini kan banyak belatung, air keruh, warga akhirnya kan juga kesehatan terganggu gitu. Ya kan belatung kemana-mana, masuk ke warung, ke tukang kopi, kan kasihan dia pedagang-pedagang. Ya saya sih minta solusinya, mohon diangkatlah biar bersih gitu aja gitu. Solusi habis bagaimana, nggak ada solusinya, kita juga ngomel-ngomel, marah-marah juga percuma, nggak dikasih solusi, percuma kan, akhirnya ya udah bagaimana lagi, ya kan, susah kan, kita cuma tiap hari marah, cuma nggak ada yang nanggapin, mau bagaimana lagi. Tumpukan ini disinyalir karena lokasi pembuangan sampah yang penuh, ditambah kurangnya truk sampah yang mengangkut ke tempat pembuangan akhir. Semakin hari, tumpukan sampah semakin bertambah, tetapi kegiatan pemungutan sampah oleh dinas terkait tidak kunjung datang. Alhasil, tumpukan sampah pun semakin tinggi. Kami dari TPS 3R Pasar Cantik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan ke siapapun, dari mulai lurah, camat, sampai ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Yang mana kami juga sudah berupaya sesuai kewajiban kami membayar distribusi ke Dinas Lingkungan Hidup, khususnya PAD-nya, buat pengangkutan sampah ke daerah Cepecang itu sendiri. Respon masyarakat sekitarnya sangat resah. Karena dengan ada pembuangan ini kan mengganggu minimal kesehatan, kenyamanan, dan merugikan khususnya para pedagang. Bila mana hujan, itu timbullah binatang-binatang, khususnya belatung-belatung dari sampah itu sendiri yang ke pedagang sampai ke rumah-rumah. Apalagi khususnya rumah yang terdekat sini ya, menjemur itu nempel di pakaiannya, jemur itu, bau dan sebagainya, ya itu aja.
Selain belatung, jika turun hujan, aroma bau busuk sampah pun tercium oleh warga sekitar. Hal ini sangat mengganggu bagi kesehatan juga kenyamanan warga sekitar pasar, terutama warga yang langsung berdampingan dengan tempat pembuangan sampah sementara Pasar Cantik. Hingga kini, keadaan TPS Pasar Cantik masih sama dengan tahun lalu, bahkan semakin parah. Jadi yang paling penting supaya nanti masalah ini tidak berulang adalah tata kelola di pasarnya mengatur jam pengangkutan atau pengambilan, kemudian bisa melakukan pengurangan, tidak semua harus dibuang misalnya, kalau masih bisa diolah. Yang ketiga, perlu juga dikendalikan, jumlah pedagangnya dibiarkan bertambah terus nggak tiap hari. Yang menjadi masalah kan adalah ketika jumlah pedagang bertambah, pasti otomatis pedagang-pedagangnya pun pasti akan menambah jumlah sampah. Jadi pertanyaan paling menarik adalah mempertanyakan kembali tata kelola persampahannya dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengolahan sampah di sana. PD pasarnya, kebersihannya, atau ada organisasinya. Jangan-jangan ada ormas pula yang ikut-ikutan menarik retribusi tetapi tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan dan pembuangan sampahnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aurelia Zafira, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan.